Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Darussalam, hadirin wal hadirat tak ada. Mana ilal aku gak do. Hadirin yang dirkasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati kehidupan dunia sehingga malam ini dalam keadaan sehat wal afiat, hidayah serta inayahnya tuan-tuan dapat meringankan kaki kita melangkah dari rumah menuju masjid ini. Sebentar tadi kita dapat menunaikan ibadah solat maghrib berjamaah. Semoga ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalasnya kelak di hari akhirat dengan balasan syurga. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabat dan juga tabi'in. Marilah kita memperbanyakkan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita pada hari kiamat ketika kita dihimpun di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sangat mengharapkan syafaatnya pada ketika itu, dan tidak ada syafaat melainkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita masih dalam suasana memperingati hari keputraan baginda Rasulullah SAW atau disebut dengan Maulidur Rasul. Ini karena dua perkara yang ada pada peringatan ini. Yang pertama karena rasa mahabbah, karena rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita memperingatinya dengan berbagai-bagai cara mengikut adat-adat kebiasaan di satu daerah ataupun negeri. Yang kedua karena kita tanda syukur kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kita dengan Allah. Kita diperkenalkan siapa Allah, diperkenalkan kita tentang halal haram, kita dapat diperkenalkan tentang hari akhirat, syurga dan neraka.
Karena tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah kita mungkin masih dalam kesesatan ataupun dalalah. Itulah kita setiap tahun memperingatinya. Tapi yang paling penting sekali adalah untuk kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Saya tak nak bercerita tentang Maulid Rasul karena dekat sini sudah ada peringatan. Kau baik dilarang, kau baik. Mau kom yaset besi lu kau baik ustaz. Sebab gi live. Sepatutnya aku halal. Kau baik biar ulun melek. Kamu baik. Mun telah kau baik, ngak ulun mina gi melek nah kau baik ya. Baru laku kau kamu baik. Mun guguk kau Melayu guguk ulun faham. Isa besi karena gi live. Ngak mina ulun apa ham aku halal. Patutnya isa mun telah yan be India demai ke kaum India bekenak pun sama lah kena telau amsat kau baik. Kadang-kadang telau baik pun amsat kau baik biceramah mai kau Melayu. Kadang-kadang kau Melayai seperti kau baik mau misal dinampurlah jadi rojak ngak kau mai Melayu kau baik terjemah kau Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi Allah, mari kita teruskan pengajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Umuril Akhirah. Peringatan tentang kematian dan juga alam akhirat. Seperti mana ayat yang saya baca tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Telau mesti masuk. Mi paklal, ai buah misum. Jadi mati itu pasti. Sekarang sudahkah kita mempersiapkan bekalan untuk dibawa mati? Karena mati itu pasti. Seperti mana kita mempersiapkan bekalan, dia kata nanti kita simpan di KWSP, EPF dan lain sebagainya untuk masa tua. Sedangkan kita tidak tahu umur kita sampai tua, tapi persediaan sudah ada. Sedangkan mati itu pasti, kenapa kita leka, cincai untuk persiapan bekal untuk dibawa mati, yang mana mati itu bila-bila masa saja kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kita sehat, sakit, muda, tua, ada Covid, tak ada Covid, bila mati tiba masanya itu cukup, maka mati. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi kita ini, jiwa kita ini, mati itu tidak boleh diakhirkan walaupun satu saat bila sudah tiba masanya mati. Jadi malam ini kita teruskan lagi pada kuliah yang lepas, minggu Selasa yang sebelumnya saya telah menjelaskan tentang dilarang minta mati. Seperti mana sabda baginda Rasulullah SAW, la yatamanna yannal ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ayazdada khairan wa imma musian fala'allahu ayasta'tiba. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Isa besi lu iqamisu masuk. Jangan kita minta mati. Sama ada telau ya ulun baizian, maknanya orang yang baik ataupun orang yang tak baik, minak telau dem dosa. Banyak kita berdosa. Ai buah misum. Jangan kita minta mati. Karena apa? Kalau kita orang baik, supaya kita dapat menambahkan amal-amal soleh yang baik. Enak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita umur panjang, umur 60, 70 dan lain sebagainya,
supaya kita dapat menambah amal soleh kita untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pendekkan umur kita, kita orang baik, rugi. Karena amal yang akan kita bawa nanti sedikit. Jimilal. Tapi mentelau ulun mezian, ulun Allah mujuk telau umur bebat, maka minat telau kalak dem amal soleh. Banyak kita boleh buat amal soleh. Ini. Begitu juga kalau seandainya kita ini orang tergolong orang yang banyak melakukan dosa, Allah bagi peluang untuk panjang umur kita supaya kita bertaubat. Allah bagi kita kesempatan supaya kita bertaubat. Itu sebenarnya. Jangan minta mati. Walaupun satu contoh kesusahan yang kita derita, sakit ke, kesusahan hidup, dengan adanya COVID ini, kalau kita tengok di media sosial, ada yang bunuh diri, melompat dan lain sebagainya karena kesusahan hidup sehingga mereka bunuh diri. Sebenarnya tak perlu kita membunuh diri. Mati itu nanti akan datang sendiri. Malaikat maut akan menjemput kita. Ini tuan-tuan. Jadi beruntung orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala jika digunakan untuk menambahkan amal baik. Maka itu sebab baginda Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, dia kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi panjang umurnya, semakin baik amalannya. Jadi Allah bagi kita umur sampai 80, 100 satu contoh. Itu semuanya adalah supaya kita bertambah baik amalannya. Ini tuan-tuan. Begitu juga wasyarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia atau sejahat-jahat manusia ialah orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi semakin buruk perangainya, semakin buruk amalannya, semakin banyak buat dosa. Dibagi peluang oleh Allah supaya bertaubat, tapi dia semakin banyak melakukan dosa. Itulah seburuk-buruk manusia. Jadi syukur alhamdulillah tuan-tuan, masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita menikmati hidup ini. Mari kita gunakan sebaik mungkin, yakni untuk kita mempertingkatkan lagi amal soleh kita, amal kebajikan kita. Sama ada amalan yang bersifat ibadah mahdah, ibadah yang wajib, ataupun ibadah ghairu mahdah, ibadah yang sunat. Mari kita tambah supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, hadis daripada An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul mauta fa in haulal matla'i syadidun wa inna minas sa'ada an tawla amruhul abda hatta yarzaqullahu al-inabah. Jadi tuan-tuan di sini dia kata jangan kamu minta mati, karena sesungguhnya kematian ini dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Apalagi kalau kita tengok orang yang mati kena COVID, kita tak boleh hantar mayatnya, nak ziarah walaupun keluarga. Kalau kita tengok di media sosial, kadang-kadang bila mati kena COVID, keluarga tak boleh dekat, hanya ada yang dibawa oleh ambulan depan rumah dia, hanya tengok dari jauh. Jadi itu sebab jangan kita minta mati, karena dahsyatnya kematian itu. Apatah lagi kita tidak ada mempersiapkan bekal untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jadi orang yang rugi.
Maka itu kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Marilah kita menyesali diri kita ini sekiranya kurangnya amal, karena banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa muda-muda. Allah bagi umur sampai 50, 60, 70. Mari kita segera bertaubat. Segera bertaubat, jangan tunggu esok, lusa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu umur kita sampai esok, lusa. Mungkin malam ini kita hadir di masjid ini, besok kita dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mustahil, tuan-tuan. Tak perlu kita tanya, kenapa semalam dia masih datang ke Masjid Darussalam, tapi pagi-pagi sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tiba masanya, tempoh yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Maka alhamdulillah sekiranya orang itu masih sempat bertaubat, ataupun orang yang baik. Jika orang itu orang yang banyak melakukan dosa, tidak sempat bertaubat, maka menyesal nanti di akhirat. Penyesalan yang berkepanjangan. Maka itu sebabnya yang selalu kita baca di dalam surah As-Sajadah, pagi subuh selalu kita, Jumaat tu kita baca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini orang-orang yang celaka, tuan-tuan, apabila melihat tentang orang yang menjerit-jerit, yang disiksa di neraka, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah karena malunya, tuan-tuan. Tunduk dikata sampai muka ini ke tanah. Bukan hanya hormat macam ini sahaja, tapi tunduk, kata orang Jawa, jungkel sampai ke bawah. Kemudian mereka merayu kepada Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, absarna, kami dah melihat semua jeritan-jeritan orang yang berada di dalam neraka. Wasami'na, dan kami dengar jeritan itu, kami lihat. Bahkan di dunia pun sudah kami dengar cerita macam ini, semua dah diingatkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, dalam hadis. Maka dia merayu, farji'na, maka tolong kembalikan kami ke dunia walaupun sekejap. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Baru nak menyesal, tuan-tuan. Tapi mana ada kesempatan lagi untuk kita kembali ke dunia bila sudah kita mati. Baru kata nak amal salihah, nak buat amal soleh. Tapi dulu Allah bagi peluang kita panjang umur, diberi kesehatan. Kesehatan kita diguna untuk enjoy. Banyak melakukan dosa. Begitulah seterusnya sampailah umur tua, tak sedar-sedar. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi asada. Ini, tuan-tuan, tanda-tanda kematian sudah ada pada dirinya, tapi tak sadar-sadar. Ini. Maka itu sebab di sini kita diberi peluang. Dia kata, jika sekiranya kita minas sa'adah, tergolong orang-orang yang baik, Allah panjangkan umurnya, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka, yakni untuk kita senantiasa bertaubat. Karena kita manusia ini, selagi nama manusia, tetap akan melakukan dosa. Hatta wali sekalipun, kecuali para nabi dan rasul, karena mereka maksum, dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa. Ini, tuan-tuan. Jadi kita kena senantiasa bertaubat. Baginda Rasulullah SAW
bertaubat setiap harinya tidak kurang daripada 100 kali, yakni istighfar 100 kali. Yang kita semua tahu, baginda Rasulullah SAW, dosanya Allah dah maafkan, yang dulu dan yang akan datang, dan tempatnya pun sudah tahu, dijamin, yakni syurga, tapi masih bertaubat, istighfar. Kita kadang-kadang astagfirullah, 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 selepas solat pun telah melasing, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mulut terus. Duduklah juga man istighfar. Ini pun lauling lel. Nabi 100, berarti telah lebih hebat daripada Nabi 100 telah lauling. Mun 5 daun baru 5 sembiang. Satu hari setengah 5 kali baru 5. Baru 15 kali astagfirullah, astagfirullah. Kuduklah. Baca istighfar banyak-banyak. Ini. Sedangkan kita tak tahu di mana tempat kita. Neraka ke syurga. Mun telah tahu pengak nagan telah mi syurga, apa lah ai bola sembiang. Contohnya lah, mun aku pun tahu, oh saya pun lekon nagan mi syurga, apa sembiang. Pengak tahu nagan telah. Ini pun kita tak tahu di mana tempat kita. Ini sembahyang pun kadang-kadang ikut nemut. Apalagi solat berjamaah. Kadang-kadang kita tuan-tuan dengar bunyi panggilan Bilal, hayya 'alas salah, alum musik kereta, karena kereta wow, main jabai TV, anak-anak telung. Masa di Kuala Lumpur dengan sini tak sama. Kuala Lumpur pukul 6 saya masih pergi jogging tuan-tuan, pukul 6:30 jogging, masih pergi taman tempat jogging. Telau dia lu lah pukul 6 dia. Memang telah pengak sedia, pengak patutnya terus telah maupun masjid. Ini sepatutnya. Hayal salat, aku bergetar hati rasa takut. Maka tuan-tuan, kalau dengar bunyi adzan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah panggilan Allah. Tidak ada rasa gemetar, maka iman kita ada masalah, something wrong. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dalam surah Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, gemetar hatinya. Bila gemetar, apa saja yang dipegang akan dilepaskan. Dia akan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanannya. Bila dengar bacaan Al-Quran, sama ada melalui MP3 ke MP4 ke ataupun apa-apalah, maka akan bertambah keimanan. Masalahnya telau ya kadang-kadang faham, tapi pengak melik baca Quran, tapi faham. Ini sebab bertambah-tambah. Sama lel 2 kali 5. Lah kaji dah lah kena baca rajin baca Quran, tapi iman alum lah kena lel. Hari-hari kita baca Quran. Karena kita tidak dapat tadabbur ayat yang kita baca. Sekarang nak tadabbur ayat Quran tidak susah. Karena terjemahan Al-Quran melambat. Ini sebab mesabak ini muka kompilek terjemahan kaum kadazan. Telah patut dengar qabai. Terjemahan Al-Quran qabai. Kaum Melayu buku tahu. Terjemah qabai. Pandai-pandai nak menterjemah Al-Quran, translate qabai. Baru qabai ya meluasnya. Telah mebai bila maupun KL, aku bila nak berjumpa BKL, mebai bila telah qabai amasat kau Melayu je. Aku qabai saya kau Melayu. Astaghfirullahalazim. Mezak lagi berqabai. Tak ulah, belakang dah sama mezak. Enak tuan-tuan. Kemudian seterusnya faslun qala al ulama
al-mautu laisa bi'adami mahdha wala fana'in syarafa wa innahu wa in qata'a ta'alluqur ruh bil badan wa mufariqatuhu wa hilalatin bainahuma. Jadi sungguhnya kematian ini sebenarnya dikata di sini putusnya, ini berpisahnya roh dengan badan dan juga berpisahnya kita dengan ahli keluarga. Mati tuan-tuan. Bila pengak telah masuk, habis hubungan kita dengan orang yang hidup. Jadi roh kita sudah diambil, maka kita walaupun dulu badan kita ini tegap, kuat, bila roh keluar tak ada makna sudah. Macam bangkai. Okey tuan-tuan, itulah kematian. Maka di sini atau juga dikatakan mati itu berpindahnya ke satu tempat. Yakni dari rumah satu ke rumah ini kita, dari dunia menuju alam barzah dan nanti pindah lagi ke alam akhirat. Itulah kematian. Pindah. Ini tuan-tuan, pindah. Itu sebab nanti tuan-tuan akan dijelaskan. Bila ada orang meninggal, maka roh itu bila diangkat, ada satu tempat namanya tempat tu al-bayda, putih bersih macam kapas. Dia bila ada orang mati itu, ahli keluarga kita yang mati dulu, dia akan datang bertanya keadaan ahli keluarganya di dunia. Macam mana keluarga saya di dunia? Isteri saya dah kahwin ke belum? Anak-anak saya macam mana dia mewarisi harta? Dia tanya tuan-tuan. Mun waqt telah di kampung dia, kampung baru, ada orang mati, ini lagi dekat rumahnya. Maka bila roh diangkat itu, dibawa ke alam roh, akan berjumpa dengan roh, maka keluarga yang dulu itu, kampung sini, dia datang, dia tanya kabar ahli keluarganya di dunia tuan-tuan. Bila dia kata alhamdulillah anak-anak kamu sekarang bagus, rajin ke masjid, senang hati. Tapi bila kata aduh, makin teruk anak nau, jika alam iqawqa, nah rajin pergi masjid, iya aku langsung maupun masjid. Sebab jika mau sakai qaul. Masya-Allah tuan-tuan, menyesal, sedih orang tua kita tu, ataupun siapa-siapa saudara mara kita. Ini ingat, dia tidak ditanya. Orang yang dikubur ahli keluarganya tahu terhadap ahli keluarganya yang masih hidup. Nanti akan dijelaskan semua dalam kitab ini. Sama ada kita ada datang menziarahinya atau tidak. Dia tahu tuan-tuan siapa yang datang tu, anak-anaknya. Itu sebab sekarang ni dah boleh ziarah kubur, ziarah. Kalau boleh tiap-tiap hari. Ibu bapa kita tina tamanna mun iqau selalu maupun kubur sanang. Alhamdulillah anak kau selalu alum ingat sakai kau ya. Mun isa jeng tahun lel jeng mipak hari raya gimapun astagfirullahaladzim ina pun jadi mun mukomi Kuala Lumpur gimuli bai mungkin lagi mun kalau aku halal muli sama yang menziarahi masih murid tuan-tuan. Kalau kita ziarah kubur itu, keluarga kita, saudara orang, apalagi orang tua kita, sama seperti menziarahi dia masih hidup. Dia tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang, ahli keluarganya. Ini tuan-tuan, nanti semua akan dijelaskan di sini. Apa yang patut kita buat kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal? Semua ada dalam kitab ini. Memang cerita kematian semua, alam akhirat semua. Maka di sini tuan-tuan, dikatakan kematian itu berpindahnya ke satu tempat kepada tempat yang lain. Dan kematian itu wahwa min a'zamil masaib wa qad samahu Allah taala musibah. Jadi kematian itu adalah dikata satu musibah yang besar. Lalu telon gini semesuk. Jangan kita nak minta mati, karena kematian itu adalah musibah yang besar. Apatah lagi kita tidak ada bekal untuk dibawa mati. Menyesal nanti. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian itu dikata musibah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala,
fa asabatkum musibatul maut. Ni. Jadi musibah telah menimpa kamu, yakni kematian. Musibah, tuan-tuan. Musibah. Tapi kita wajib reda bila musibah ini menimpa keluarga kita, yakni dengan adanya kematian. Karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Kita reda, kita sabar. Ini itu yang penting. Jadi jangan kita bila keluarga kita meninggal, kita tidak sabar, marah-marah, ada terkadang menuju orang, oh ini mesti kena sihir ini. Ada setengah orang bila tiba-tiba mati tak sakit, wah dah su'zan menuduh orang, ini mesti kena buatan orang. Ini tuan-tuan. Tapi memang kena percaya juga dengan sihir itu, tuan-tuan. Jangan tak percaya dengan sihir. Karena sihir itu memang ada di dalam Al-Quran pun disebutkan. Kalau tuan-tuan ada tengok YouTube, Ustaz Kazim pun kena sihir, tuan-tuan. Tidak boleh berjalan. Ustaz Kazim hafiz, tuan-tuan. Apalagi kita ini yang tak hafiz, tak ada persediaan. Kalau orang dengki dengan kita disihir, akalak melakau telah umat. Kudul lal mi'umat. Tapi lu mau semua biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tak percaya. Ini. Jangan menentang pula orang sihir-sihir laku. Jangan. Syaitan lagi pandai daripada kita, tuan-tuan. Karena syaitan itu lebih berpengalaman. Karena lebih lama hidup di dunia, lebih tahu selok-beloknya macam mana. Selok-belok. Dunia ini syaitan lagi pandai. Kita ini berapa puluh tahun saja. Kemudian tuan-tuan dikata fal mautu al musibatul udma. Ni. Jadi maut itu adalah merupakan musibah yang besar. Qala ulama'una wa a'damu minhul al-ghaflatu anhu. Walau macam manapun dia kata mati itu adalah musibah yang besar, tapi ada yang lebih besar lagi. Musibah yang lebih besar yaitu orang yang lupa tentang mati. Maka itu sebab bila orang tak ingat mati, maka itu tak ada persediaan. Mungkin kalau ingat mesuk bila muka ulun mesuk. Kalau saya hari-hari, tuan-tuan, tengok depan kubur Cina dekat Masjid Asyakir, bunyi hari-hari tweet. Adalah itu. Jadi mengingatkan kita supaya kita bersedia. Jangan kita ghaflah, jangan kita lupa bahwasanya kita semua ini akan mati. Itu sebab kata tadi dalam ayat yang saya baca, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap amalan yang kita perbuat di dunia ini nanti semua akan dibalas pada hari kiamat. Sikit ke banyak ke, semua akan mendapatkan balasan. Faman zuhzi'a 'anil nari wa adkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Itu orang yang berjaya. Itulah kejayaan sebenar, tuan-tuan. Kita ini bila sudah masuk syurga Allah baru sebut saya berjaya. Belum, maka belumlah berjaya. Ada masa waktu sudah. Kalau lebih kah? Sebab zikirnya bebat lalu. Inilah mun pokok dia dia tasjimi lah zikir lu. Biasa nak taklah mun KL kenalah mun muka ceram kuliah ini kita zikir mun auqas sekati. Semestinya baca puluhan. Allahumma ajirna minan nar 7. Buat lauleng cukup nak. Terus buat kadang-kadang boleh baca subhanallah terus doa karena majlis ilmu lagi penting. Mun aku mengimam memang gitas terus. Buat subhanallah mun meyaskir lah mun ko ceramah mun aku baca la ilaha 100 ulih.
tambah. Munafik ceramah apa? Bebatlah jimi. Jadi karena masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Jadi kata ulama di sini, musibah yang lagi besar daripada kematian itu adalah apabila kita ghaflah, lupa tentang mati, wa iradu an dzikrihi, yakni kita tidak mengingati kematian. Itu dia kata, itulah musibah paling besar. Karena masa tidak mengizinkan, kiranya cukup saja saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri, khususnya kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Jika ada terkasar bahasa, terkata-kata menyinggung perasaan tuan-tuan, saya sebagai Allah yang dhaif, mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itu adalah kelemahan saya sendiri. Mari kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.